Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama Papa Yosi. Papa doakan semoga anak-anak Indonesia selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dalam video pembelajaran hari ini, Bapak akan menyampaikan materi muatan pelajaran Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Sosial, dan Ilmu Pengetahuan Alam kelas 6, tema 1, subtema 3, pembelajaran yang pertama. Sedangkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah 1. Setelah membaca teks laporan pengamatan, siswa mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. 2. Setelah berdiskusi, siswa mampu menulis kesimpulan dengan terperinci. 3. Setelah membaca teks, siswa mampu menjawab pertanyaan tentang pelestarian hewan dengan tepat. 4. Setelah berdiskusi, siswa mampu melaporkan cara melestarikan hewan di lingkungan setempat dengan tepat. 5. Setelah membaca teks tentang kehidupan politik di negara ASEAN, siswa mampu menyebutkan kehidupan politiknya dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. Dan yang keenam, setelah berdiskusi, siswa mampu menulis laporan tentang perbedaan kehidupan politik dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. Anak-anak, tahukah kamu harimau Sumatera, orang utan dari Kalimantan, atau badak bercula satu dari ujung kulon? Hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena langka. Apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Ayo kita cari tahu. Anak-anakku, perhatikan dua gambar berikut ini. Jawablah pertanyaan di bawahnya. Gambar sebelah kiri adalah gambar hutan yang sangat lebat, sedangkan di sebelah kanan adalah gambar gedung-gedung tinggi pencakar langit di daerah perkotaan. Nah, pertanyaannya yang pertama, apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan? Keberadaan hutan semakin terancam kelestariannya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang hidup di hutan? Hewan-hewan tersebut kehilangan habitat aslinya. Pertanyaan yang ketiga, di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah? Hewan-hewan tersebut akan masuk ke pemukiman warga. Pertanyaan keempat, bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan semua hutan di bumi habis? Akan sering terjadi bencana alam dan polusi udara di mana-mana. Anak-anakku, ayo baca teks bacaan berikut ini dengan teliti. Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orang utan. Tujuan dibuatnya Taman Nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Anak-anakku, setelah kalian membaca bacaan di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini.
Mengapa hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan? Apa manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia? Ya, berikut alternatif jawabannya. Hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan karena penting untuk keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem. Manfaat bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia adalah untuk kesejahteraan masyarakat melalui pariwisata, pemanfaatan hewan pada pertanian, dan untuk sumber obat-obatan. Lalu, bagaimana dengan hewan dan tumbuhan di daerahmu? Apakah kelestariannya terjaga? Kalian cari dan kumpulkan informasinya. Anak-anakku, carilah informasi tentang satu jenis hewan yang menjadi ciri khas di wilayah tempat tinggalmu. Lakukan investigasi untuk mengumpulkan fakta-fakta tentang hewan tersebut dan tuliskan dalam bentuk laporan. Tulisanmu harus mencantumkan hal-hal sebagai berikut. 1. Ciri-ciri khusus dan habitat asli. 2. Manfaat hewan. 3. Jumlah populasinya saat ini. 4. Penyebab kelangkaan. 5. Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk melindungi kelestariannya. 6. Langkah-langkahmu sebagai pelajar untuk melindungi kelestariannya. Nah, anak-anakku, silakan kalian tulis dalam buku catatan kamu ya. Anak-anakku, kamu sudah belajar bagaimana membuat kesimpulan yang baik. Sekarang kamu akan mempraktikkan keterampilan tersebut. Bacalah kembali teks "Ayo Lestarikan Hewan dan Tumbuhan Langka Indonesia". Silakan kalian berdiskusi dengan temanmu untuk membuat kesimpulan dari isi bacaan tersebut. Tulisanmu harus menggunakan kosakata baku. Anak-anakku, berikut ini contoh kesimpulan dari teks yang berjudul "Ayo Lestarikan Hewan dan Tumbuhan Langka Indonesia". Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan, dan masing-masing pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Akan tetapi, dengan bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan berkurangnya hutan sebagai tempat hidup hewan. Akibatnya adalah hewan-hewan tersebut keberadaannya semakin langka. Nah, itulah anak-anakku contoh kesimpulan dari teks bacaan tadi. Silakan kalian buat kesimpulan dengan menggunakan bahasa kamu sendiri. Hewan dan tumbuhan telah memberikan manfaat yang luar biasa, bukan hanya untuk penduduk Indonesia, namun juga penduduk di Asia Tenggara. Kondisi geografis yang sama membutuhkan pengaturan dan pemikiran agar penduduk dapat hidup berdampingan dalam memanfaatkan kondisi alamnya. Nah, anak-anak, silakan kalian simak teks berikut ini. Kawasan Asia Tenggara. Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang luas perairannya lebih besar dibanding dengan luas daratan. Keputusan-keputusan terkait permasalahan kelautan banyak dibahas oleh sebagian besar negara-negara ASEAN. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda, namun pada dasarnya semua berbentuk republik, kecuali Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan. Sebagian besar mata pencarian penduduk di Asia Tenggara adalah bercocok tanam. Oleh sebab itu, kerjasama di bidang produksi, hasil pertanian, dan perkebunan dibahas bersama di Bali tahun 2003. Nah, anak-anakku, untuk menambah pengetahuanmu tentang kondisi politik negara-negara ASEAN, kalian bacalah teks bacaan berikut ini. Sekilas fakta politik negara-negara ASEAN.
Anak-anak, di pembelajaran sebelumnya, kalian sudah memilih dua negara ASEAN dan membandingkannya dalam hal kegiatan ekonomi. Setelah kamu membaca informasi di atas, isilah diagram Venn-mu untuk membandingkan dua negara ASEAN tersebut terkait kehidupan politiknya. Kita akan bandingkan dua buah negara anggota ASEAN. Bapak bandingkan negara Indonesia dengan negara Laos. Anak-anak, kita buat ke dalam diagram Venn, yaitu kita buat dua buah lingkaran. Nah, yang berada di sebelah kiri itu perbedaan. Kemudian di sebelah kanan itu juga perbedaan. Nah, kemudian yang di tengah-tengah itu adalah persamaan. Sebagai contoh misalnya perbedaannya yaitu di Indonesia, yaitu bahwa negara terluas di Asia Tenggara dengan luas 1.904.569 km persegi. Kemudian memiliki berbagai suku, agama, dan budaya. Nah, kemudian untuk negara Laos perbedaannya adalah nenek moyang penduduk Laos berasal dari Cina Selatan. Luas wilayah 237.955 km persegi. Nah, sedangkan untuk persamaannya antara negara Indonesia dengan negara Laos adalah dua-duanya kepala negaranya adalah seorang presiden. Nah, anak-anakku, demikianlah materi video pembelajaran hari ini dari Bapak. Semoga bermanfaat untuk kalian. Selamat belajar, selamat bekerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.